Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Eriswandi. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Satibi. Saya mahasiswa semester 5 PAI di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Pada kesempatan kali ini, saya mewakilkan kelompok saya pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Pada kesempatan kali ini juga, saya akan menyampaikan materi pembelajaran biologi kelas 7 SMP, yaitu pengertian biologi dan komponen-komponennya. Mempelajari tentang biologi, yang harus diketahui pertama kali adalah pengertiannya. Biologi secara etimologis merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Bios yang memiliki arti hidup dan logos yang memiliki arti pengetahuan. Jika diartikan, biologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan, termasuk mempelajari makhluk hidup, hubungan antar makhluk hidup, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi tersebut, biologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal tentang kehidupan di bumi, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, serta lingkungan tempat hidupnya. Biologi juga mempelajari organisme hidup lain, termasuk mempelajari tentang struktur, evolusi, persebaran, pertumbuhan, dan taksonominya. Oke, sekarang apa komponen biotik itu? Komponen biotik adalah seluruh jenis makhluk hidup yang terdapat pada ekosistem. Komponen biotik ini terbagi lagi menjadi 3 golongan. Pertama, golongan produsen, yaitu seluruh organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Kedua, golongan konsumen, yaitu golongan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, yang ketiga, golongan pengurai. Wih, apa itu golongan pengurai? Nah, ini bisa jadi jawaban bagi kalian yang suka bingung. Bagaimana bangkai hewan atau sisa tumbuhan bisa hilang? Hilang. Benar-benar hilang dalam beberapa waktu. Hilangnya bangkai dan sisa tumbuhan adalah ulahnya si pengurai ini. Bagaimana caranya? Pengurai melakukannya dengan melakukan dekomposisi sisa-sisa organisme yang telah mati, yang disebut detritus. Nah, karena pengurai memakan ini, pengurai juga disebut dengan detritivora. Jadi, pengurai merombak sisa-sisa produk organisme yang telah mati dengan enzim yang dimilikinya. Oleh karena itu, pengurai dapat memperoleh makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan dimulai pada bab yang pertama, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, apa itu dakwah? Dakwah itu adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah ketika masa dakwahnya, ketika itu Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Ya. Beliau menerima wahyu ketika berkholwat di Gua Hira
yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian Rasulullah langsung mendatangi Khadijah dan menceritakan tentang apa yang diwahyukan. Tapi waktu itu Khadijah tidak langsung mempercayai Rasul. Nah, pada waktu itu Khadijah datang kepada pendeta ahli kitab Injil dan Taurat. Nah, pada waktu itu Rasulullah diajak kepada Waraqah bin Naufal, ya, seorang ahli kitab Taurat dan Injil. Dan Waraqah membenarkan bahwa Rasulullah itu adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mulai berdakwah ketika turun ayat yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya. Ketika itu wahyu kedua turun. Nah, ketika dakwah Rasulullah mempunyai dua strategi. Yang pertama yaitu dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sirriyah. Dakwahnya itu hanya kepada kerabatnya, kepada keluarganya, ya, orang-orang yang terdekat sekitar Rasulullah. Ya, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 sampai 4 tahun di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun, ya. Para orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Terus yang kedua, dakwah Rasulullah yaitu dengan cara terang-terangan atau biasa disebut jahriyah. Ya, dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, ya, dimulai dari sejak diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, ya. Pada waktu itu strategi dakwahnya secara terang-terangan Rasulullah itu mengundang kerabat dan orang-orang terpandang di Mekah, terutama orang-orang suku Quraisy. Nah, Rasulullah mengajak makan malam kepada mereka semua, dan Rasulullah menyampaikan inti dari ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanggapan orang-orang Quraisy yang hadir hanya sedikit. Yang mau menerima ajaran Nabi hanya Hamzah bin Abu Muthalib dan Umar bin Khattab. Sisanya tidak ada yang mau. Nah, alasannya kafir Quraisy menolak ajakan Rasulullah adalah karena takut persaingan merebut kekuasaan. Kedua, hilangnya kasta. Dan ketiga, hilangnya perdagangan patung karena hanya menyembah Allah, tidak menyembah patung nantinya. Terus larangan taklid kepada nenek moyang. Nah, di ajaran Islam tidak ada. Terus takut akan hari kebangkitan. Ya, jadi hanya itu saja materi hari ini, ya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang kami bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.